Gue pernah nambah tinggi badan sekitar 3 cm pas waktu umur 27 tahunan. Tinggi badan gue naik dari 163, 165 jadi 165, 167 sentian. Loh bang, kok dua-duanya pakai rentan? Ya iyalah, karena tinggi badan itu kadang kayak sinyal HP. Pagi full bar, malam hilang 1 senti. Tapi ini serius, naiknya bukan karena stretching tiap hari, bukan juga karena ngegrogotin tiang listrik 3 kali sehari. Tapi karena gua ngejus pakai peptide, wabil khusus growth hormone atau hormon pertumbuhan. Ya, gua pakai HGH selama 3 bulan. Hasilnya nambah tinggi sih iya, tapi dompet masuk UGD. 80 juta buat 3 bulan, bukan buat beli rumah, bukan buat DP mobil, tapi buat ngejar 3 senti. Sebenarnya pengen banget gua ngegas sampai 170 cm, tapi ya dompet gua udah megap-megap kayak disuruh leg day 3 hari 3 malam berturut-turut. Makanya gua putuskan untuk berhenti. Tapi dari situ gua dapat pengalaman dan pengetahuan baru. Dan gua pengen share buat temen-temen yang kebetulan pengen nambah tinggi badan juga. Terutama yang masih bocil-bocil 12 sampai 21 tahun kalau buat yang laki. Kalau buat perempuan 9 sampai 18 tahun. Karena itu gue bikin video seri nambah tinggi badan yang bakal dibagi jadi 3 part. Part pertama yaitu video yang ini kita bahas tentang hormon, si biang kerok yang sekaligus jadi pahlawan dalam pertumbuhan. Mulai dari hormon yang memicu, mempercepat, sampai menghentikan pertumbuhan tinggi badan kita. Di part 2 nanti kita bahas makanan dan nutrisi buat tumbuh tinggi. Karena ya tulang kita bukan tiang listrik, tetap perlu bahan baku untuk pertumbuhan. Di part ketiga kita bakal bahas amalan-amalan apa aja yang bisa menambah tinggi badan. Dari tidur yang benar, olahraga, sampai stretching. Jadi siap nambah tinggi tanpa bikin dompet gosong. Kita gaskan! Sebelum ke inti pembahasan, pertama-tama teman-teman harus paham dulu satu hal penting yang namanya growth plate alias lempeng pertumbuhan. Ini bukan piring buat makan tulang ya, tapi semacam garis finish pertumbuhan yang nempel di ujung tulang panjang kita. Nah, selama growth plate ini masih kebuka, kita masih bisa nambah tinggi. Tapi begitu dia ketutup, selesai sudah. Pertumbuhannya melambat kayak loading game pakai sinyal GPRS. Pertanyaannya, kalau growth plate udah ketutup, masih bisa nambah tinggi nggak? Jawabannya bisa, tapi bukan dengan cara yang alami. Caranya gimana? Ya harus ngejus pakai hormon dari luar, terutama peptide seperti HGH. Dan yang tumbuh bukan lagi tulang panjang ya. Jadi penambahan panjangnya itu dari ligamen sekitar sendi, terutama tulang belakang. Kayak lumbar, torakal, dan kawan-kawannya. Jadi tinggi bisa naik 2-3 cm, tapi bukan kayak anak-anak yang sebelum puber. Tapi karena tulang belakang kita jadi kayak pegas, sendi-sendinya lebih renggang akibat penambahan ukuran dari ligamen. Dan harus diingat, ngejus pakai peptide itu mahal, jadi ini bukan untuk semua orang. Oke, kita langsung masuk ke bagian inti dari video ini. Apa aja sih hormon yang bikin tulang kita tumbuh dan yang bikin berhenti tumbuh? Kita mulai dari raja hormon pertumbuhan nomor 1, yaitu growth hormone. Jadi sebelum kita masuk bahas GH, gue ada intermezzo dulu bentar ya. Kita mau bahas seorang atlet yang ngejus pakai GH, yang menurut gue pribadi dia salah satu atlet yang paling sukses di dunia. Namanya Lionel Messi. Gue pikir apakah Messi jika nggak pakai GH, dia punya tinggi 140 cm, apakah dia bisa sesukses sekarang? Dan bukan cuma Messi ya, semua cabang olahraga punya cara dalam memanfaatkan PED atau Performance Enhancing Drugs. Jadi bukan cuma di bidang raga doang yang pakai enhancing drugs hormon-hormonan, tapi hampir di setiap cabang olahraga pasti ada penggunaan hormon untuk performa ataupun hal lainnya. Kita kembali ke bahasan utama yaitu HGH atau growth hormone dan IGF-1. HGH ini adalah raja dari semua hormon pertumbuhan. HGH alias growth hormone itu diproduksi sama otak kita sendiri, lebih tepatnya dari kelenjar pituitary atau pituitary gland. Tapi dia nggak kerja sendirian, dia punya anak buah namanya IGF-1 yang diproduksi sama liver kita.
Jadi HGH ini kayak bahan dasar dari growth hormone, dan sama hati kita nanti diubah jadi berbagai jenis GH atau growth hormone sesuai dengan kebutuhan kita. Selama tubuh memproduksi IGF-1, selama itu pula tulang dan ligamen kita tumbuh, terutama tulang dan ligamen yang gak ketahan sama otot besar seperti rahang, hidung, telinga, dan jari-jari tangan. Kalau teman-teman gak percaya, teman-teman bisa temuin kakek-kakek atau nenek-nenek, terus salaman. Gua yakin 90% dari kita bakalan punya jari-jari tangan yang lebih kecil, lebih pendek dari mereka. Dan perhatiin hidungnya, kalau punya bakat mancung biasanya bakal jadi panjang banget, dan kalau punya bakat pesek biasanya jadi lebar banget hidungnya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk merangsang pembelahan sel di lempeng pertumbuhan, meningkatkan panjang tulang, dan membantu regenerasi sel dan jaringan. Kalau HGH itu bos besarnya, IGF-1 itu mandor di lapangan yang nyuruh tulang kita buat tumbuh lebih panjang dan lebih besar. Kapan tubuh memproduksi growth hormone paling banyak? Yang pertama pas lagi tidur nyenyak atau deep sleep, dan yang kedua pas puasa, dan yang ketiga pas kita berolahraga, terutama yang high intensity atau resistance training. 3 hal ini akan kita bahas di part 3, jadi tungguin aja videonya. Terus kalau kita tidur jam 2, bangun jam 6, terus nanya kenapa gua pendek? Bro, yang pendek itu bukan badan kita, tapi jam tidur kita. Lanjut ke hormon nomor 2, yaitu hormon tiroid, terutama T3 dan T4. Kalau HGH itu pembangunnya, tiroid itu pengatur kecepatannya. Dia ngatur seberapa cepat tulang kita bisa tumbuh. Jika kita kekurangan hormon T3 terutama, maka pertumbuhan kita bisa melambat. Dan kalau ini terjadi pada saat kita bayi sampai anak-anak, maka tinggi badan kita bisa ketahan di tubuh anak-anak. Jadi kalau pengen tumbuhnya cepat dan maksimal, maka kadar T3-nya harus di batas normal agak tinggi. Fungsi hormon tiroid adalah untuk mengatur kecepatan metabolisme dan pembentukan tulang, sinkronisasi pertumbuhan dengan sistem yang lainnya. Jadi nggak cuma pertumbuhan tulang, tapi juga ngatur organ lain seperti perkembangan otak, jantung, dan organ-organ lainnya. Hormon tiroid ini sangat bergantung di pemenuhan iodium sehari-hari. Anak-anak 90-an pasti pernah lihat iklan garam beriodium bisa mencegah kecebolan dan digalakan pemerintah di zaman tersebut. Masalah nutrisi ini kita nanti bahas di part 2 ya. Jadi kalau kita kekurangan hormon tiroid pas masa pertumbuhan kita bisa kayak buffering, tumbuh loading, dan bisa gagal. Kita lanjut ke part 3, masuk ke hormon yang ketiga, yaitu insulin. Insulin bukan cuma ngatur gula, dia juga bantu pertumbuhan otot dan tulang. Tapi insulin ini agak tricky karena salah nge-push dikit malah bisa nutup growth plate kita. Jadi fungsinya ngebantu IGF-1 bekerja optimal dan mendukung penyimpanan energi dan sintesa protein. Tapi kalau berlebih dia bisa nutup growth plate lebih cepat. Akibatnya kelebihan lemak memacu tubuh kita bikin estrogen lebih banyak. Jadi ingat ya, kelebihan insulin gara-gara kebanyakan gula justru bisa nutup growth plate lebih cepat. Jadi kalau tiap hari minum es kopi gula aren 3 gelas, ya jangan heran kalau growth plate-nya pensiun dini. Hormon yang keempat, estrogen dan testosteron. 2 hormon ini mulai muncul pas puber. Testosteron bantu pertumbuhan tinggi dan massa otot, sementara estrogen lah yang jadi faktor penentu penutupan growth plate. Ya, estrogen lah yang ngasih sinyal ke growth plate kita untuk menutup. Jadi selama estrogen kita nggak pernah peaking, maka kita bisa tumbuh sampai kapanpun. Jadi growth plate kita nggak akan pernah ketutup. Kita kasih contoh kasus ya, di zaman dulu kala di Eropa ada yang namanya castrato, penyanyi opera yang pada saat mereka kecil biji mereka dibuang untuk mempertahankan suara tinggi khas anak laki-laki sebelum puber. Penyanyi castrato ini selalu digambarkan bahwa mereka punya tinggi badan yang tinggi banget. Dan ada kuburan salah satu penyanyi castrato yang dibongkar. Mereka menemukan bahwa jumlah tulang penyanyi castrato ini sama dengan jumlah tulang pada anak kecil. Artinya tulangnya yang harusnya menyatu, dia tidak menyatu sebagaimana mestinya. Sebenarnya gue pengen bahas 2 kasus sih, tapi ntar videonya kepanjangan. Jadi lanjut aja ya, intinya semakin kita cepat mengalami puber, semakin cepat pula growth plate kita ketutup. Tapi bang, bukannya masa puber itu masa pertumbuhan paling cepat? Ya bener banget,
Untuk laki-laki pada saat masa puber, pertumbuhannya akan melonjak lebih cepat karena dia ada peningkatan testosteron. Testosteron ini ngasih sinyal ke tubuh kita untuk memproduksi HGH dan IGF-1 lebih banyak karena dia dibutuhkan untuk membentuk otot dan tulang pada laki-laki untuk menjadi lebih besar dan lebih lebar. Masalahnya, kalau testosteronnya berlebih dan tubuh punya banyak enzim aromatis dari akibat kelebihan lemak, maka banyak testosteron yang diubah jadi estrogen. Estrogen jadi tinggi dan akhirnya growth plate kita ketutup. Ini juga yang menyebabkan tubuh rata-rata perempuan lebih pendek dari rata-rata tinggi laki-laki. Karena pas perempuan puber, maka ya udah itu saatnya mereka ganti vektor pertumbuhannya, jadi ke samping dan ke depan dan ke belakang. Akibat dari peaking estrogen yang lebih cepat dari laki-laki. Makanya cowok punya waktu panjang untuk pertumbuhan tinggi badan. Cewek usia 13 tahun udah kayak rak buku rakit IKEA. Bentuknya udah jadi, cowok usia 15 tahun masih kayak rak yang belum dirakit. Tapi bisa jadi lebih tinggi kalau sabar dan tawakal. Hormon yang kelima, hormon kortisol. Hormon ini bisa ngancurin tinggi badan kita kalau kelebihan pada saat masa pertumbuhan. Kortisol ini musuh dalam selimut. Kortisol alias hormon stres. Jadi ingat ya, kortisol bisa bikin kontet. Kortisol bisa menghancurkan jaringan dan menghambat pertumbuhan. Efeknya bisa mengganggu tidur, jadi produksi HGH jadi terganggu dan malah bisa nggak keluar. Yang kedua, bisa memecah protein bukan membangun. Jadi tulang kita itu mostly adalah kolagen, which is protein, bukan kalsium. Kalsium itu ibaratnya kayak batu bata. Tanpa protein, tanpa kolagen, dia nggak akan bisa nempel. Jadi kolagen itu ibaratnya kayak semennya. Juga kortisol yang berlebih bisa mengganggu dan mengacaukan kerja tiroid dan hormon pertumbuhan. Jadi stres, begadang, dan overthinking tiap malam gara-gara mantan gak bales chat, itu semua bisa bikin kita pendek secara harfiah. Oke, sekarang kita recap dikit ya, biar kita paham siapa yang harus dikejar dan siapa yang harus dihindari. Hormon dan efeknya ke tinggi badan. Yang pertama, HGH menumbuhkan mempercepat pertumbuhan, IGF-1 memperpanjang tulang secara langsung, tiroid mengatur kecepatan pertumbuhan, insulin membantu IGF-1 asal tidak kebanyakan. Kebanyakan malah menghentikan pertumbuhan. Testosteron melonjakkan pertumbuhan, mempercepat proses pemanjangan dan penebalan tulang, tapi bisa menghentikan pertumbuhan kalau lemak tubuh di kita tinggi karena aromatisasi dari testosteron membuat estrogen kita jadi peaking. Jadi hati-hati dengan kelebihan lemak dan kelebihan testosteron secara bersamaan. Estrogen menutup growth plate lebih cepat, kortisol menghambat dan merusak pertumbuhan. Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhan, yang pertama harus memaksimalkan HGH dan IGF-1. Jaga tiroid kita tetap aktif, jadi di angka normal tinggi. Jangan makan gula berlebih biar insulinnya nggak terlalu ngegas dan sel lemak nggak bertambah. Tidur yang cukup buat nurunin kortisol dan memaksimalkan faktor pertumbuhan lainnya. Dan ini baru part 1, semoga teman-teman ngerti pondasi hormon yang ngatur pertumbuhan kita. Part 2 kita bahas makanan dan nutrisi yang ngasih profil hormon baik untuk pertumbuhan. Cukup tidur, makan bener, hormon seimbang, itu semua penting. Tapi yang lebih penting, jangan bandingin tinggi lo sama ekspektasi orang tua. Jangan lupa like, subscribe, and share. Santai aja, yang penting konsisten. Rapat temenin.